Orang Arab biasanya jual minyak wangi di kampung, hari Jumat di daulat suruh jadi khotib. Nah, dia khutbah itu, Al-Jawi yakul khanas, orang Jawa makan ular. Peristiwa yang disampaikan Gus Dur ini walaupun tidak persis pernah terjadi. Dalam perjalanan ke Eropa dan Cina, ia belajar minum dan makan babi di sebuah tempat yang ada masjid pribuminya. Kemudian Belanda menempatkan seorang Arab yang ternyata dia seorang kelasi di kapal milik Inggris. Dan dia pernah minum dan makan babi, tapi dijadikan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aros 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda di bawah pohon mangga sedang berbuah muda. Saudara-saudaraku sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi ringan yang saya padukan dengan guyonan Gus Dur, di mana dalam salah satu ceramahnya ada potongan beliau sedang biasa menyampaikan satu anekdot yang membuat jemaah jadi ger, di mana video ini beredar di salah satu grup WhatsApp. Yang ini nanti saya akan elaborasikan dengan hasil penelitian, hasil observasi dan riset dari Aloysi van den Berg. Jadi walaupun apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini tampak guyonan, namun nyatanya di masa lampau pada tahun 1885-an peristiwa yang disampaikan Gus Dur ini walaupun tidak persis pernah terjadi. Kita simak dulu untuk regangkan otot dari penyampaian Gus Dur berikut ini. Orang Arab biasanya jual minyak wangi di kampung, hari Jumat di daulat suruh jadi khotib. Nah, dia khutbah itu, Al-Jawi yakul khanas, orang Jawa makan ular. Sing siji ngerti, wong Jawa ini lungguh depannya khotib itu terus jenggelek gini loh, lah pemuni ini. Jare si khotib itu main khotib palsu ini katanya, li khomsun, ana salasun wa anta ashrun. Saya akan dapat 50.000. Saya 30, kamu 20. Terus yang jamaah tadi itu ngerti cara Arab, radhiyallahu anhu. Ini adalah cerita lucu yang disampaikan Gus Dur, tetapi ada satu hal, beberapa hal yang kita harus cermati ya. Umum dulu ya, mungkin sekarang juga masih. Ketika ada orang Arab atau orang manapun datang ke negeri ini, kita kagum. Dipikir orang yang dari Arab itu khususnya sudah alim semua karena bisa berbahasa Arab. Oh, memang bahasa daerahnya kok. Dan sampai sekarang seperti itu. Dan langsung saja saya akan elaborasi dengan catatan yang dibuat Aloysi van den Berg dalam buku Lahidremaut ya. Saya nggak tahu, ada yang nanya berkali-kali ini buku dijual di online atau tidak, saya tidak tahu karena saya ini mendapatkan dari perpustakaan Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta beberapa tahun silam ya. Saudara-saudaraku sekalian, pada bagian bab keempat ya, pada bab keempat kepercayaan dan pengajarannya, maksudnya ketika bicara Arab di sini yang dimaksud adalah Arab Hadramaut. Arab Hadramaut itu dibagi menjadi 4 dari golongan Habib, menengah, suku-suku asli Hadramaut dan golongan budak atau pembantu. Saya langsung bacakan. Di atas telah saya kemukakan bahwa kini tidak ada orang Arab yang masuk ke Nusantara dengan maksud mengajarkan agama kepada orang yang sudah menganutnya atau mengajarkan Quran kepada kaum kafir. Oleh karenanya saya tidak pernah mengerti dari mana datangnya gagasan yang tersebar luas di kalangan orang Eropa bahwa setiap orang Arab adalah semacam ahli teologi atau imam, dan bahwa imam untuk orang pribumi pada umumnya dipilih dari mereka. Sering saya mendengar penyebutan imam bagi orang Arab yang sebenarnya tidak memiliki Quran sama sekali. Ini capture dari Van den Berg, dilakukan penelitian 1885, buku ini diterbitkan aslinya 1886.
Di sini yang menarik dan ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur pada catatan kaki yang kedua di kalimat sering saya mendengar penyebutan imam dalam tanda petik bagi seorang Arab yang sebenarnya tidak memiliki Quran sama sekali. Di catatan kakinya di sini dijelaskan, sebuah contoh yang mencolok dari kekeliruan yang baru saya sebutkan adalah bahwa seorang Arab campuran itu adalah ayahnya Arab, Hadramaut, ibunya orang pribumi gitu ya. Seorang Arab campuran beberapa tahun yang lalu diminta untuk menjadi imam utama di sebuah masjid pribumi. Tak seorang pun tahu bahwa orang itu semula adalah kelasi di sebuah kapal Inggris. Kelasi itu apa? Pelayan. Atau anggaplah pekerja di kapal Inggris. Dalam perjalanan ke Eropa dan Cina, ia belajar minum dan makan babi. Memang pemerintah Belanda juga menunjuknya dan mengira telah membuat keputusan yang baik. Diharapkan bahwa penunjukannya akan memberi pengaruh yang baik bagi kelompok yang baru saja berada langsung di bawah kekuasaan Belanda dan yang semula cukup kacau. Tak dibutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa ia hanya membuat kelompok itu marah karena kebodohan dan tingkah lakunya yang sama sekali tidak selaras dengan aturan-aturan agama. Dalam hal ini saya tidak merendahkan siapapun, golongan manapun. Ini hanyalah bagian dari satu elaborasi dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Pertama. Yang kedua, bahwa kebiasaan kita seperti yang saya katakan di awal, ketika orang dari luar negeri itu dianggap wah, mau itu dari Eropa ataupun Arab gitu ya. Seperti yang tadi di capture oleh Elvis van den Berg ini di satu masjid milik pribumi. Jadi pada masa itu ya dipilah, ini masjid buatan pribumi, ini masjid buatan Arab. Bahkan pada buku ini diterbitkan 1886 di Nusantara bawahan Belanda, hanya 2 masjid Arab yang boleh dipakai untuk sholat Jumat, yaitu di Palembang dan Kalianget, Sumeneb. Selebihnya tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat itu sangat kuat menggunakan madhab Syafi'i. Artinya itu kan masjid baru. Dengan demikian kata lain menunjukkan bahwa rata sudah masjid di Nusantara. Dan kembali lagi kepada persoalan inti ini bahwa ya itulah. Jadi di sebuah tempat yang ada masjid pribuminya, kelompok itu sempat membuat kekacauan. Kemudian Belanda menempatkan seorang Arab yang ternyata dia seorang kelasi di kapal milik Inggris. Dan dia pernah minum dan makan babi, tapi dijadikan imam. Gak butuh waktu lama, ya kacau lah masjid itu. Demikian saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi tiada maksud untuk merendahkan siapapun, tetapi dengan penyampaian ini marilah kita saling menghormati satu sama lain dan juga jangan terlalu meninggikan sesuatu yang tak perlu ditinggikan. Berbanggalah kita menjadi umat manusia yang diberikan akal dan pikiran. Pergunakanlah akal dan pikiran dengan ditopang oleh kemurnian budi, sehingga dengan demikian kita bisa melihat sesuatu secara jernih, cerdas, dan insya Allah bermanfaat bagi diri, keluarga, dan orang lain. Wih, kayak ceramah saya. Mohon maaf, sekilas informasi, dan saksikan selalu Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik mangga.